Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya rahmat dan nikmat untuk melaksanakan seminar hasil pada kali ini. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Dr. Firdaus Setiaka MSI dan Marifki Darmawan SUM MSI yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir. Pada kali ini saya dapat kesempatan untuk mempresentasikan seminar hasil saya dengan berjudul Pengaruh Fridays for Future dalam mendorong perubahan kebijakan iklim di Spanyol. Oke, kita lanjut ke mengenai latar belakang. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang sangat penting. Dampak ditimbulkan seperti peningkatan suhu, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan laut dapat mengancam keberlangsungan hidup, sehingga memerlukan perhatian serius dan kolaborasi internasional untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang lebih baik. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC pada tahun 2019 menegaskan bahwasannya aktivitas manusia seperti deforestasi, pertanian, dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi penyebab utama perubahan iklim dengan 23% emisi global berasal dari degradasi lahan, dan sistem pangan. Dampaknya itu meliputi kenaikan permukaan laut hingga 1,1 meter pada tahun 2100. Menghadapi ancaman yang serius ini, respon kolektif pun muncul melalui inisiatif individu yang bernama Greta Thunberg. Dia adalah seorang pelajar Swedia yang pada Agustus 2018 memicu gelombang aksi global dengan mogok aksi sekolah di depan parlemen Swedia. Hal ini merujuk ke gerakan sosial Fridays for Future. Eh, Fridays for Future mengajak semua lapisan masyarakat, terutama siswa sekolah dan mahasiswa, untuk melakukan aksi protes terhadap ketidakpedulian pemerintah terhadap perubahan iklim. Tujuan utama dari Fridays for Future adalah untuk meningkatkan kesadaran publik dan politik mengenai urgensi perubahan iklim dan dampaknya yang besar, yaitu merusak. Fridays for Future memiliki basis yang banyak di Eropa. Pada 2019, pada bulan Septembernya, maaf, sekitar 7 juta orang berpartisipasi dalam Fridays for Future yang berada di 150 negara. Salah satu negara yang menjadi basis Fridays for Future ini adalah Spanyol. Periode 2015 hingga 2019 menjadi salah satu periode yang paling panas dalam sedunia. Dan Spanyol termasuk di dalam itu. Pada tahun 2019, eh, analisis sentimen di media sosial menunjukkan bahwasanya masyarakat Spanyol ini cenderung memiliki perasaan yang negatif terhadap perubahan iklim, dengan perasaan takut yang lebih besar dan perasaan antisipasi yang tidak terlalu besar. Selama dari tahun 1993 hingga 2017, terjadi penurunan signifikan dalam konsentrasi polutan udara. Perubahan cuaca berkontribusi pada hal ini. Dan aksi Fridays for Future Spanyol dilakukan pertama kali pada Januari 2019 melalui Climate Strike di Girona yang dipimpin oleh Roger Payas, Lucas Barrero, Ander Kongil, dan lain-lainnya. Mereka membuat spanduk yang bertuliskan Pagapil Klima, yang artinya adalah hukum iklim. Aksi lokal ini memicu pada mobilisasi nasional yang masif, menarik sekitar dari 4.000 hingga 50.000 demonstran di Madrid pada Maret 2019, yang menjadi unjuk rasa yang lumayan masif pada saat itu. Fridays for Future Spanyol beroperasi sebagai jaringan transnasional multidimensi yang memperkuat dampak advokasinya melalui kolaborasi strategis dengan berbagai aktor, meliputi NGO lingkungan, komunitas akademik, organisasi internasional, jaringan media sosial, serta aliansi gerakan sosial lain. Gerakan ini bersifat multilevel, aktif dari tingkat lokal hingga global, dengan memanfaatkan forum internasional untuk menciptakan tekanan politik internasional. Dukungan 26.000 hingga 27.000 ilmuwan Eropa semakin memperkuat legitimasi ilmiah gerakan ini. Fridays for Future Spanyol mengkombinasikan taktik terkoordinasi multidimensi untuk mendorong perubahan kebijakan iklim, dimulai dari mobilisasi massa. Puncaknya adalah saat unjuk rasa nasional September 2019 yang menyatukan 500.000 orang, yang mana tekanan publik ini adalah menjadi unjuk rasa terbesar dalam sejarah Spanyol. Pada pada Desember 2019 saat COP25, anggota Fridays for Future ada yang masuk ke dalam Blue Zone, yaitu yang bernama Jose Carreras. Setelah itu, ada juga dari Greta Thunberg, selaku pendiri dari gerakan Fridays for Future, memberikan speech. Pada speech tersebut, Greta Thunberg menyampaikan bahwasanya konferensi ini adalah konferensi gagal, dikarenakan banyak negara yang tidak mengambil langkah yang cukup untuk memenuhi target yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global. Dia menyerukan
para pemimpin dunia untuk tidak hanya berbicara tentang perubahan iklim, tapi juga untuk mengambil tindakan yang nyata. Pada tahun 2021, Fridays for Future Spanyol bergabung ke Juicio por el Clima untuk menggugat pemerintah terkait PNIC. Yang tidak memenuhi PNIC adalah sebuah undang-undang yang terkait perubahan iklim. Untuk mengadvokasi pengurangan emisi sebesar 55% untuk selaras dengan rekomendasi yang ada dari IPCC. Spanyol, Spanyol sendiri seni sebagai negara secara formal merupakan pihak yang tergolong aktif dalam rezim iklim global. Terbukti dengan sudah meratifikasi Protokol Kyoto pada 2002 dan Perjanjian Paris pada tahun 2017, serta penyusunan National Integrated Energy and Climate Plan atau yang saya sebut PNIC tadi, yang pada tahun 2021 hingga 2030. Namun, komitmen ini tidak diimbangi implementasi memadai di tingkat nasional, sehingga Fridays for Future menilai pemerintah gagal memenuhi roh perjanjian internasional yaitu dalam aspek target reduksi emisi PNIC yang hanya 23% pada 2030, yang jauh di bawah rekomendasi IPCC yang saya bilang tadi 55%. Dalam menanggapi ketidakcukupan kebijakan iklim yang ada, Fridays for Future Spanyol ingin mendorong perubahan. Regulasi Spanyol tidak sepenuhnya lemah menurut mereka, tapi mereka percaya bahwasanya pelaksanaan kebijakan iklim di Spanyol saat ini tidak sejalan dengan kebutuhan krisis iklim yang seharusnya. Selanjutnya, kerumusan masalah. Terdapat ketimpangan antara ratifikasi perjanjian eh, komitmen internasional seperti Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto dengan tindakan konkret pemerintah, yaitu di target emisi yang Fridays for Future mau itu dalam 55%, sedangkan regulasi dari tindakan pemerintah Spanyol sendiri yaitu sekitar 23%. Untuk pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana Fridays for Future Spanyol memengaruhi kebijakan iklim Spanyol pada tahun 2019 hingga 2024. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh Fridays for Future dalam mendorong perubahan kebijakan iklim di Spanyol. Untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama itu akademis. Yang pertama itu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam konteks Fridays for Future Spanyol atau Fridays for Future lainnya. Yang selanjutnya itu menambah literatur gerakan sosial transnasional, khususnya di Eropa Selatan. Itu kedua manfaat praktis. Bagi aktivis sendiri ini bisa menjadi strategi advokasi multidimensi. Bagi pemerintah, ini bisa menjadi evaluasi kesenjangan implementasi terkait tindakan konkret pemerintah dan persetujuan internasional. Yang terakhir itu bagi LSM atau kampus dengan dorongan kolaborasi bottom up dari mahasiswanya sendiri ke orang yang di atas universitas. Untuk metode penelitian sendiri, jenis dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Untuk teknik, saya memakai analisis wacana kritis. Dan untuk data, yaitu data sekunder yang saya ambil dari jurnal, dari sumber website resmi. Untuk yang terakhir adalah batasan. Batasannya adalah fokus pada tahun 2019 hingga 2024. Dan sebagai Fridays for Future sebagai unit analisis. Selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 saya itu membahas konteks politik, kondisi iklim, kerangka kebijakan iklim, dan awal gerakan sosial iklim di Spanyol. Pada bab ini saya membaginya menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah kondisi politik, kondisi iklim, kerangka kebijakan iklim, dan awal gerakan sosial iklim yang berada di Spanyol. Yang pertama adalah kondisi politiknya Spanyol. Pada tahun 2019, Spanyol berada dalam situasi politik yang kompleks, diwarnai oleh dinamika institusional dalam kerangka monarki konstitusional dan sistem demokrasi parlementer. Negara ini menggabungkan peran simbolis raja sebagai kepala negara dan fungsi eksekutif yang dijalankan oleh Perdana Menteri, yang dipilih melalui mekanisme parlemen. Struktur pemerintahan ini juga ditandai dengan tingkat desentralisasi yang tinggi, di mana komunitas otonom seperti Catalonia dan Basque memiliki kewenangan yang luas dalam berbagai urusan domestik, yang mana ini menciptakan ketegangan antara otoritas pusat dan daerah. Tahun 2019 juga mencerminkan tantangan serius dalam pembentukan pemerintahan yang stabil, ditandai dengan 2 kali pemilihan umum
nasional akibat kegagalan partai-partai besar untuk mencapai kesepakatan koalisi. Fragmentasi partai politik munculnya kekuatan baru seperti Vox, serta meningkatnya peran-peran partai regional memperumit proses negosiasi legislatif dan pembentukan pemerintahan. Ketidakstabilan ini berdampak langsung pada kelancaran proses legislasi dan efektivitas pengambilan kebijakan, yang menegaskan betapa pentingnya keseimbangan antara sistem parlementer, fungsi simbolik monarki, dan dinamika multipartai dalam politik Spanyol yang kontemporer. Yang pertama, untuk kondisi politik adalah sistem pemerintahan. Spanyol beroperasi sebagai monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer yang telah menjadi landasan pemerintahan sejak transisi demokrasi pasca kematian diktator Francisco Franco pada 1975. Dalam sistem ini, raja berperan sebagai kepala negara dengan fungsi sebagian besar bersifat seremonial dan simbolis. Monarki konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana seorang raja atau ratu berperan sebagai kepala negara secara simbolis dan seremonial. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang di mana kekuasaan eksekutif bergantung pada dukungan mayoritas parlemen dan pemerintah dipilih melalui proses legislatif. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang pada 2019 dijabat oleh Pedro Sanchez dari Partai Sosialis Pekerja Spanyol. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih melalui proses parlementer berdasarkan dukungan mayoritas di Kongres Deputi. Pedro Sanchez menjabat sebagai Perdana Menteri sepanjang 2019 setelah berhasil menggulingkan Mariano Rajoy dari Partai Rakyat melalui mosi tidak percaya yang mereka buat pada 2018. Proses pemilihan Perdana Menteri mencerminkan inti demokrasi parlementer Spanyol, di mana pemerintahan harus mendapatkan kepercayaan dari mayoritas anggota Kongres. Spanyol juga memiliki struktur desentralisasi yang kuat, yang merupakan salah satu ciri khas sistem pemerintahan. Negara ini terbagi menjadi 17 komunitas otonom, yang masing-masing memiliki pemerintah daerah dengan kewenangan yang luas dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebudayaan. Struktur ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman budaya, bahasa, dan sejarah di Spanyol, yang memiliki identitas regional yang kuat. Selanjutnya ke Raja. Raja Spanyol adalah Felipe VI, yang secara resmi naik tahta pada 19 Juni pada 2014. Sebagai kepala negara dalam sistem monarki konstitusional Spanyol, peran Felipe VI sebagian besar bersifat simbolis, seremonial dan tidak partisan, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Spanyol pada tahun 1978. Konstitusi ini menetapkan bahwa raja tidak memiliki kekuasaan eksekutif atau legislatif yang signifikan, melainkan bertindak sebagai simbol persatuan dan keberlanjutan negara. Tugas utama Felipe VI meliputi menandatangani undang-undang yang telah disetujui oleh Cortes Generales atau Parlemen Spanyol, menerima duta besar asing dan akreditasi diplomatik, dan menjadi tuan rumah acara kenegaraan seperti upacara penghargaan, peringatan nasional, dan kunjungan resmi kepala negara asing. Selanjutnya ke afirmasi pemerintahan. Pada tahun 2019, Spanyol mengalami ketidakstabilan politik yang ditandai dengan dua pemilu nasional pada bulan April dan bulan November, akibat kegagalan membentuk pemerintahan yang mayoritas. Pada pemilu April 2019, Partai Sosialis Spanyol (PSOE) di bawah kepemimpinan Pedro Sanchez memenangkan 123 kursi dari 350 kursi. Negosiasi dengan partai lain seperti Unidas Podemos gagal mencapai kesepakatan sehingga pemilu diulang lagi pada November. Dalam pemilu kedua, Partai Sosial tadi yang dari Pedro Sanchez masih meraih 120 kursi, diikuti oleh Partai Rakyat dengan 88 kursi. Pedro Sanchez tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sepanjang 2019. Selanjutnya ke parlemen. Parlemen Spanyol dikenal dengan Cortes Generales, terdiri dari dua kamar yaitu Kongres Deputi dan Senat. Kongres Deputi dengan 350 anggota yang dipilih melalui sistem perwakilan proporsional adalah kamar utama yang bertanggung jawab atas legislasi, anggaran, dan pemilihan Perdana Menteri. Senat dengan 266 anggota, 208-nya ini dipilih secara langsung dan sisanya ditunjuk oleh legislatif daerah, memiliki peran yang lebih terbatas, terutama dalam merevisi undang-undang dan mewakili kepentingan regional. Pada 2019, komposisi parlemen berubah dua kali akibat pemilu April dan November. Selanjutnya ke partai politik. Pada 2019, eh, situasi politik Spanyol ditandai oleh fragmentasi dan munculnya partai baru, seperti Partai Sosialis Partai Spanyol, yang dipimpin Pedro Sanchez, adalah partai kiri tengah terbesar, memenangkan 123 kursi pada bulan April dan 120 kursi pada bulan November, dengan agenda progresif. Selanjutnya adalah proses legislatif di Spanyol.
Undang-undang di Spanyol pada tahun 2019 dibuat melalui proses legislatif yang terstruktur dan melibatkan beberapa lembaga utama negara dengan peran sentral dimainkan oleh Cortes Generales atau parlemen tadi. Proses pembuatan undang-undang biasanya dimulai dengan pengajuan RUU yang dapat berasal dari beberapa pihak. Pemerintah sebagai bagian eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan kabinetnya memiliki peran penting dalam menginisiasi RUU. Selain itu, anggota Kongres Deputi atau Senat juga dapat mengusulkan RUU. Begitu pula dengan komunitas otonom atau inisiatif warga. Setelah diajukan, RUU dibahas di Kongres Deputi melalui beberapa tahap, yaitu diskusi di Komisi Parlementer, pengesahan melalui pemungutan suara. Jika disetujui, RUU dikirim ke Senat yang dapat menyetujui mengusulkan amandemen dan menolaknya. Jika ada perbedaan pendapat antara kedua kamar, Kongres Deputi memiliki otoritas akhir untuk memutuskan. Setelah disetujui oleh kedua kamar, RUU harus mendapatkan pengesahan kerajaan dari Raja Spanyol yang merupakan tugas seremonialnya. Pengesahan ini bersifat formal dan tidak melibatkan veto substantif, sesuai dengan prinsip monarki konstitusional. Selanjutnya, undang-undang tersebut diterbitkan dalam Buletin Oficial del Estado, Buletin Resmi Negara, agar resmi berlaku. Selanjutnya kita ke subbab yang kedua yaitu kondisi iklim. Spanyol memiliki iklim yang sangat beragam karena letak geografisnya yang mencakup wilayah pesisir, pedalaman, pegunungan, dan kepulauan seperti Kanari dan Balearic. Menurut klasifikasi iklim Köppen, Spanyol memiliki iklim Mediterania, semi-arid, dan oceanic. Sebelum tahun 2019, suhu rata-rata di Spanyol bervariasi antara 13 derajat Celcius di wilayah utara seperti Basque hingga 20 derajat Celcius di wilayah selatan seperti Andalusia. Curah hujan rata-rata di Spanyol mencapai 52,18 mm dengan kelembapan rata-rata 68% hingga 68% dan sinar matahari rata-rata 11 jam sehari. Bulan terbasah adalah bulan Oktober dengan curah hujan rata-rata 76,75 mm. Sedangkan bulan terkering adalah Juli dengan 24,15 mm. Sinar matahari terpanjang terjadi pada Juni dengan 13,82 jam per hari dan terpendek pada bulan Desember dengan 7,93 jam. Eh, Masuk ke subbab pertama dari kondisi iklim, yaitu tren suhu. Sejak pertengahan abad 20, Spanyol mengalami peningkatan suhu yang signifikan sejalan dengan tren pemanasan global. Penelitian menunjukkan bahwa suhu rata-rata meningkat sebesar 1 hingga 1,5 derajat Celcius selama 1 abad sebelum 2019, lebih cepat dibandingkan rata-rata Uni Eropa, yaitu 0,9 derajat Celcius, dan rata-rata global yaitu 0,74 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini lebih nyata pada musim semi dan musim panas, dengan peningkatan hingga 2,27 Celcius di beberapa wilayah. Di Murcia, kenaikan suhu bahkan mencapai 2 derajat Celcius dan selama periode yang sama. Gelombang panas menjadi lebih sering dan intens, dengan 75% kejadian gelombang panas telah terjadi setelah tahun 1985. Musim gelombang panas juga bertambah panjang sekitar 4 hari per dekade. Selain itu, malam tropis, suhu malam di atas 20 derajat Celcius meningkat secara signifikan, terutama di wilayah tenggara seperti Valencia, dengan kenaikan 3,8 hari per dekade sejak 1980. Sebaliknya, hari yang lebih dingin atau hari beku di wilayah pesisir berkurang sebesar 0,6 hari per dekade. Di wilayah pedalaman seperti Ebro Basin, hari-hari musim dingin yang hangat meningkat dari 3 menjadi 8 hari hingga 14 ke 22 hari per musim dingin sebelum 2019. Lanjutnya ke tren curah hujan. Curah hujan di Spanyol menunjukkan tren penurunan sebesar 0,4 mm per tahun sebelum 2019, terutama pada musim semi. Di wilayah selatan seperti Andalusia, curah hujan berkurang sekitar 23% dalam 30 tahun, berakhir sebelum 2019. Di wilayah Pyrenees, penurunan curah hujan mencapai 2,5 hingga 3% per dekade sejak 1950, dengan penurunan terbesar di wilayah selatan dan Mediterania. Intensitas curah hujan juga menurun, meskipun jumlah hari hujan tidak mengalami perubahan signifikan antara 1951 hingga 2002. Selanjutnya ke variasi iklim regional. Eh, pada daerah ini adalah daerah-daerah yang ada desentralisasinya seperti Andalusia. Suhu rata-rata di sana 20,11 derajat Celcius. Selanjutnya Murcia 19 derajat Celcius. Melilla 19 derajat Celcius juga. Kepulauan Kanari 19 derajat Celcius. Valencia 19 derajat Celcius. Kepulauan Balearic 19 derajat Celcius.
Celta 18 derajat Celcius, Extremadura 17 derajat Celcius, Castilla-La Mancha 17 derajat Celcius, di Madrid 16 derajat Celcius, Aragon 16 derajat Celcius, Catalunya 16 derajat Celcius, Galicia 14 derajat Celcius, dan La Rioja 14 derajat Celcius. Selanjutnya ke dampak perubahan iklim. Perubahan iklim Spanyol memiliki dampak signifikan di Spanyol. Peningkatan suhu menyebabkan gelombang panas yang lebih sering, seperti yang terjadi pada 2018. Ini yang diperkirakan 1 Celsius lebih panas dibanding gelombang panas serupa sejak 1950. Kekeringan yang lebih sering di wilayah selatan memengaruhi sektor pertanian, terutama produksi zaitun dan anggur, yang merupakan tulang punggung ekonomi Spanyol. Penurunan tutupan salju di Pyrenees mengurangi ketersediaan air untuk irigasi dan meningkatkan resiko kebakaran hutan. Kenaikan suhu laut Mediterania di bagian barat dan di bagian timur juga meningkatkan risiko banjir pesisir dan mengubah ekosistem laut yang memengaruhi industri perikanan. Selanjutnya kita ke subbab yang ketiga, yaitu kerangka kebijakan iklim. Spanyol sendiri memiliki kerangka kebijakan internasional yang mereka ratifikasi dan juga komitmen nasional mereka. Yang pertama, komitmen internasional. Yang pertama dari komitmen internasional ini adalah Protokol Kyoto. Spanyol meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2002 melalui keputusan Dewan Uni Eropa 2002-358 EC. Dalam periode komitmen pertama, yaitu 2008 hingga 2012, Spanyol menetapkan target pembatasan kenaikan GRK atau emisi gas rumah kaca hingga maksimal 15% dibandingkan dengan tahun 90. Target ini tergolong lebih longgar jika dibandingkan dengan beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya, seperti Jerman yang menargetkan sekitar 21%. Untuk mencapai target tersebut, Spanyol memanfaatkan berbagai mekanisme fleksibilitas yang disediakan oleh Protokol Kyoto. Salah satunya adalah EU Emission Trading System atau EU ETS yang mencakup sekitar 40% dari total emisi nasional, khususnya dari sektor energi dan industri barat. Komitmen internasional kedua yaitu UNFCCC. Spanyol secara resmi menjadi negara pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim melalui proses ratifikasi yang diselesaikan pada tanggal 21 Desember 1993. Ratifikasi ini memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi Spanyol. Pertama, konvensi ini menjadi landasan hukum utama yang mengikat komitmen dan kondisi dan tindakan Spanyol dalam menanggulangi perubahan iklim. Sebagai konsekuensinya, Spanyol diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan inventari gas rumah kaca secara rutin dan transparan kepada Sekretariat UNFCCC melalui dokumen resmi yang disebut Laporan Inventaris Nasional. Komitmen internasional yang ketiga yaitu Amandemen Kigali ke Protokol Montreal. Spanyol secara resmi menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan Amandemen Kigali terhadap Protokol Montreal dengan ratifikasinya pada 27 September 2018. Tujuan utama amandemen ini adalah mengendalikan produksi dan penggunaan hidrofluorokarbon. Selanjutnya adalah Konvensi Aarhus. Spanyol telah meratifikasi Konvensi Aarhus melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 29 Desember 2004. Konvensi ini berfokus pada 3 prinsip, yaitu hak masyarakat untuk mengakses informasi lingkungan, keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan, dan akses terhadap keadilan dalam persoalan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir adalah Paris Agreement. Spanyol secara resmi mengingatkan diri pada Perjanjian Paris pada tahun 2015 dengan meratifikasinya pada tahun 2016. Sebagai bagian dari komitmen nasionalnya, di bawah perjanjian ini, Spanyol menetapkan target emisi gas rumah kacanya sebesar 26% pada tahun 2030, menggunakan tingkat emisi tahun 1990 sebagai acuan dasar. Selanjutnya ke awal gerakan sosial iklim di Spanyol. Eh, Maaf, ke Komitmen Nasional Spanyol. Yang pertama adalah PNACC atau Rencana Adaptasi Nasional Terhadap Perubahan Iklim. Disusun pada tahun 2006 oleh Kementerian Lingkungan Hidup Spanyol. PNACC atau Plan Nacional de Adaptación el Cambio Climático menjadi kerangka acuan umum di Spanyol untuk kegiatan penilaian dampak, kerentanan, dan adaptasi perubahan iklim. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan adaptasi terhadap perubahan iklim ke dalam strategi perencanaan berbagai sektor sosial ekonomi di negara Spanyol.
Selanjutnya PNIC atau Plan Nasional Integrado de Energía y Clima. PNIC Spanyol adalah rencana induk pemerintah untuk transisi energi dan mitigasi iklim periode 2021 hingga 2030. Dirancang memenuhi komitmen Perjanjian Paris dan regulasi in Eropa. PNIC mulai dilaksanakan di Spanyol pada tahun 2001 dengan cakupan rencana target untuk periode hingga 2030. PNIC ini disusun dan diajukan ke Uni Eropa pada tahun 2020 sebagai bagian dari kewajiban negara untuk merancang strategi nasional terkait energi dan iklim guna mencapai target pengurangan PNIC 2000, terkait emisi gas rumah kaca. Selanjutnya adalah Quinta Comunicación Nacional de España. Di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 2009, Spanyol juga menyusun laporan ini sebagai bagian dari kewajibannya di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Kebijakan Iklim. Yang terakhir adalah Estrategia Española de Cambio Climático y Energi Limpia atau Strategi Perubahan Iklim dan Energi Bersih Spanyol. Strategi ini disetujui oleh pemerintah Spanyol pada tahun 2007 dan berfungsi sebagai kerangka kerja kebijakan nasional yang menetapkan pedoman dasar untuk tindakan jangka pendek dan menengah dari periode 2017 hingga 2020. Strategi ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan adaptasinya terhadap dampaknya, serta mempromosikan instrumen seperti Rencana Energi Terbarukan 2005 hingga 2010 dan Rencana Tindakan Mendesak 2007. Lanjutnya proses maaf, ke proses kemunculan awal gerakan sosial di Spanyol. Gerakan sosial perubahan iklim di Spanyol berakar dari dinamika sosial politik yang berkembang sejak dekade 70-an dan 80-an, ketika isu lingkungan mulai menjadi perhatian publik di Eropa. Pada masa itu, gerakan lingkungan mulai mengangkat isu perubahan iklim sebagai bagian dari agenda mereka, meskipun masih dalam lingkup yang terbatas. Pada dekade 2010-an, muncul fenomena New Municipalism di kota-kota besar seperti Barcelona dan Madrid. Gerakan ini lahir dari proses anti-austerity dan bertujuan mentransformasi tata kelola lokal secara demokratis, dengan fokus pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Melalui pengambilan keputusan kolektif, gerakan ini mendorong kebijakan inovatif terkait transisi kota menuju keberlanjutan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, upaya mereka seringkali menghadapi hambatan struktural dari sistem ekonomi neoliberal yang masih dominan di tingkat nasional dan global. Em, Mungkin untuk bab 2 eh, seperti itu saja. Selanjutnya adalah ke bab 3 yaitu Fridays for Future, kemunculannya dan aktivisme Fridays for Future di Spanyol. Pada bab ini terdiri dari 5 subbab. Yang pertama saya bagi ke awal terbentuknya Fridays for Future Global, Fridays for Future sebagai TANS, Fridays for Future di berbagai negara, kemunculan Fridays for Future di Spanyol, dan perkembangan gerakan Fridays for Future di Spanyol. Baiklah, saya mulai di bagian pertama, yaitu awal terbentuknya eh, Fridays for Future Global. FFF ini bermula pada tahun 2018 ketika Greta Thunberg, seorang remaja Swedia, memutuskan untuk melakukan aksi mogok sekolah setiap hari Jumat di depan parlemen Swedia sebagai bentuk protes terhadap kurangnya aksi nyata pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim. Aksi tunggal Greta ini dengan cepat menarik perhatian publik dan media, sehingga menginspirasi ribuan pelajar lain, terutama perempuan muda di Eropa dan berbagai belahan dunia, untuk melakukan aksi serupa. Gerakan ini berkembang secara spontan dan organik, tanpa dukungan atau inisiasi dari organisasi yang sudah ada. Tujuan utama dari Fridays for Future ini adalah mendesak pemerintah dan pembuat kebijakan di seluruh dunia untuk mengambil tindakan konkret dalam membatasi pemanasan global sesuai dengan target Konferensi Perubahan Iklim Paris pada tahun 2015, yaitu menjaga peningkatan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius. Gerakan ini menekankan transisi cepat dari energi fosil ke energi terbarukan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penerapan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Seiring waktu, Fridays for Future tumbuh menjadi gerakan global dengan jutaan pelajar yang melakukan aksi mogok sekolah dan turun ke jalan dalam demonstrasi besar-besaran. Terutama pada tahun 2019 yang mencatatkan salah satu protes iklim terbesar dalam sejarah. Gerakan ini menonjol karena struktur jaringannya yang longgar, tanpa hierarki formal, sehingga memungkinkan pertumbuhan pesat dan partisipasi massa lintas negara. Namun pertumbuhan pesat ini juga diiringi tantangan, baik dari luar seperti eh, ejek-ejekan,
kekerasan berbasis gender, maupun dari berupa perbedaan strategi dan munculnya kelompok moderat serta radikal di antara aktivis-aktivis muda. Selanjutnya itu adalah FFF sebagai TANS. Kemunculan Fridays for Future di Spanyol menunjukkan bahwa gerakan ini adalah jaringan advokasi transnasional karena beroperasi dalam jaringan global aktivis dan organisasi dan disatukan oleh nilai-nilai bersama seperti keadilan iklim serta penggunaan pertukaran informasi yang padat, strategi transnasional, dan taktik yang adaptif. Asal-usulnya di Girona, ekspansi nasional yang cepat dan partisipasi dalam acara global seperti COP25 menunjukkan perannya dalam upaya transnasional yang lebih luas dalam untuk mengatasi krisis iklim. Eh, Bisa kita lihat dari pertama kali, yaitu nilai bersama dan wacana umum. Fridays for Future Spanyol didorong oleh nilai yang sama dengan gerakan global, yaitu mengatasi krisis iklim dan mendesak pemerintah memenuhi target perjanjian Paris. Dokumen terlampir menjelaskan bagaimana kelompok Girona, dipimpin oleh aktivis seperti Ander Kongil dan Roger Payas, terinspirasi oleh Greta Thunberg yang mengadopsi slogan seperti Mogok Iklim. Selanjutnya adalah pertukaran informasi yang padat. Sifat transnasional gerakan ini terlihat dalam jaringan informasi yang padat. Aktivis Girona mengikuti perkembangan Greta Thunberg melalui media dan media sosial, mengadaptasi strateginya untuk meluncurkan pemogokan lokal, penyebaran cepat-cepat ke kota-kota Spanyol lainnya, dan partisipasi dalam pemogokan global pada 15 Maret 2019 dan 20 September 2019. Selanjutnya adalah cakupan transnasional dan pengaruh. Kegiatan Fridays for Future di Spanyol melampaui batas nasional sesuai dengan operasi lintas batas TAN. Seperti yang mereka lakukan pada COP25 untuk menunjukkan bahwasanya gerakan ini adalah sebuah gerakan yang konferensi ini adalah konferensi yang gagal. Selanjutnya ke adaptabilitas dan ketahanan. Kemampuan gerakan ini beradaptasi selama pandemi COVID, beralih ke platform daring untuk pembawakan virtual webinar dan kampanye, menunjukkan ketahanan dari sifat TANS. Dokumen terlampir mencatat penurunan keterlibatan fisik, tetapi peningkatan aktivitas daring mempertahankan momentum melalui kampanye global. Adaptabilitas ini ditambah partisipasi dalam acara internasional seperti COP25, menegaskan bahwa integrasi Fridays for Future Spanyol ke dalam jaringan transnasional yang tangguh, mampu berinovasi dalam strategi untuk mempertahankan pengaruh. Selanjutnya adalah Fridays for Future di berbagai negara. Yang pertama adalah di Jerman. Hmm, Fridays for Future di Jerman merupakan salah satu gerakan iklim terbesar dan paling berpengaruh di negara Jerman. Gerakan ini dikenal dengan aksi-aksi protes massal yang melibatkan ribuan pelajar dan mahasiswa yang menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi perubahan kebijakan iklim. FFF di Jerman menekankan pentingnya transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Kita sering menggunakan narasi berbasis sains untuk membingkai isu perubahan iklim sebagai krisis yang mendesak dan menuntut keadilan antar generasi. Pendiri Jerman memberikan perhatian besar terhadap gerakan ini, meskipun seringkali membingkai aksi Fridays for Future dalam paradigma protes yang cenderung memarginalkan agenda politik mereka dan menyoroti aspek-aspek apolitis dari para demonstran. Namun demikian, ide tentang keadilan antar generasi dan hak anak-anak atas masa depan yang lebih baik menjadi bagian dari wacana publik di Jerman berkat Fridays for Future. Dampak nyata dari Fridays for Future di Jerman terlihat pada perubahan perilaku politik, di mana partisipasi protes yang tinggi di suatu daerah berkorelasi dengan meningkatnya suara untuk partai hijau dalam pemilu, serta meningkatnya perhatian politisi dan media lokal terhadap isu lingkungan. Selanjutnya adalah di Italia. Fridays for Future di Italia berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dalam aktivisme lingkungan, dan karakter yang sangat beragam di antara para pesertanya. Penelitian terhadap lebih dari 300 aktivis Fridays for Future di Italia mengungkapkan bahwasanya gerakan ini tidak bersifat homogen, melainkan bersifat dari 4 kelompok utama, yaitu yang pertama adalah aktivis equalizer yang sangat aktif dan vokal, yang kedua adalah disillusioned technophobes yang skeptis terhadap teknologi, yang ketiga adalah institution trustee yang percaya pada institusi, dan yang keempat adalah laissez-faire solitarius yang cenderung pasif. Selanjutnya adalah Swedia. Gerakan di Swedia menggunakan berbagai strategi komunikasi, termasuk penggunaan bahasa kiamat untuk membangun urgensi, serta menekankan tanggung jawab individu dan kolektif sebagai warga lingkungan untuk bertindak. Identitas kolektif yang terbentuk di antara para aktivis Fridays for Future di Swedia bersifat global. Mereka fokus pada isu global dan sekaligus lokal, dan mengadopsi taktik transformasi yang reformis, bukan konservatif.
Struktur jaringan yang fleksibel dan penggunaan teknologi yang digital yang memungkinkan di Swedia menjadi alasannya tumbuh cepat dan tetap aktif. Bahkan saat menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 membatasi aksi di jalan. Selain itu, Fridays for Future di Swedia terdiri dari peserta dengan latar belakang sosial yang beragam. Menunjukkan bahwasanya gerakan ini mampu membangun aliansi lintas kelas untuk mobilisasi sosial. Selanjutnya yang terakhir adalah di Belgia. Fridays for Future di Belgia merupakan salah satu gerakan iklim paling awal yang menonjol di Eropa setelah Swedia dan Jerman. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis-aktivis muda seperti Anuna de Wever yang berhasil mengorganisir aksi mogok sekolah besar-besaran dan membawa isu perubahan iklim ke puncak agenda politik nasional. FFF di Belgia tumbuh secara spontan dan organik, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya ke kemunculan Fridays for Future di Spanyol. Gerakan Fridays for Future di Spanyol dimulai pada 18 Januari 2019 di Girona, dipimpin oleh 5 mahasiswa dari Universitas Girona, yaitu Ander Kongil, Roger Payas, Lucas Barreiro, Mark Trupp, dan Nuria Salmeron. Mereka adalah mahasiswa jurusan biologi dan ilmu lingkungan yang merasa terpanggil untuk bertindak setelah menyaksikan aksi Greta Thunberg melalui media sosial. Gerakan di Girona terinspirasi langsung oleh aksi Greta. Menurut Ander Kongil dalam artikel Earth Day pada 28 Juni 2019, kelompok di Girona telah mengikuti perkembangan gerakan Thunberg selama beberapa minggu sebelum memutuskan untuk bertindak pada 18 Januari 2019. Kongil mengatakan sejak hari itu, hari Jumat tidak pernah sama lagi, mencerminkan dampak besar dari aksi ini terhadap kehidupan pribadi dan aktivisme mereka. Pada hari pertama, mereka mengadakan demonstrasi di depan kantor delegasi Generalitat di Girona, menggunakan spanduk Kagapel Klima atau artinya mogok iklim. Aksi ini bertujuan untuk menuntut pemerintah mengambil langkah konkret dalam mengatasi perubahan iklim. Menurut laporan Diari de Girona pada 15 Februari 2019, aksi ini awalnya dihadiri oleh 5 orang, meskipun sumber lain menyatakan ada 6, ada 7 dan lebih. Sebagian besar mahasiswa dari berbagai ilmu disiplin di Universitas Girona. Gerakan Fridays for Future Girona dengan cepat mendapatkan perhatian lokal dan nasional. Pada Februari 2019, kelompok ini mulai menggunakan media sosial dan memperluas jangkauan mereka, menarik lebih banyak pendukung dari berbagai kalangan. Menurut La Maria, artikel dari La Maria pada 21 Februari 2019, jumlah peserta meningkat signifikan pada pertengahan Februari, terutama setelah kampanye media sosial yang lebih intensif dan bertepatan dengan aksi serupa di negara lain. Selanjutnya adalah perkembangan gerakan Fridays for Future di Spanyol, yaitu subbab terakhir di bab 3 ini. Yang pertama kali adalah demonstrasi Maret 2019. Pada 16 Maret 2019, Fridays for Future mengorganisir mogok iklim global yang melibatkan lebih dari 100 negara dan lebih dari 1,4 juta peserta di seluruh dunia. Mereka menyerukan tindakan konkret dari pemerintah untuk memenuhi target Perjanjian Paris 2015. Tujuan utama dari mogok ini adalah menekan pemerintah di berbagai negara agar mengambil langkah nyata dan ambisius dalam mengatasi krisis iklim, khususnya dengan menegakkan komitmen yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris 2015, yakni membatasi pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius. Di Spanyol, demonstrasi terjadi lebih dari 50 kota, termasuk Madrid, Barcelona, Seville, dan Granada. Di Madrid, proses diadakan di depan Kongres Deputi, menarik ribuan peserta, terutama pelajar dan pemuda. Laporan polisi mencatat sekitar 4.000 hingga 50.000 peserta di seluruh Spanyol. Gerakan ini mendapat sambutan luas dari publik, terutama dari kalangan pelajar dan anak muda. Selanjutnya adalah Protes Nasional September 2019. Gerakan Fridays for Future mengalami perkembangan di Spanyol pada 2019, yaitu pada 20 September. Ketika sekitar 500.000 orang berpartisipasi dalam protes nasional di lebih dari 40 kota, termasuk Madrid, Barcelona, Valencia, dan Seville. Protes ini bertepatan dengan puncak aksi iklim PBB di New York, yang bertujuan untuk mempercepat tindakan global terhadap perubahan iklim. Lebih dari 300 organisasi non-pemerintah, serikat pekerja, dan tokoh masyarakat mendukung demonstrasi ini, menunjukkan kolaborasi luas dalam gerakan iklim. Yang terakhir adalah COP Desember 2019, itu COP 25. Pada saat COP 25, anggota Fridays for Future Spanyol yaitu Jose Ferreras masuk ke dalam Blue Zone yang seharusnya tidak diperbolehkan. Eh, Dilansir Euronews, Jose Ferreras mengatakan bahwasanya ini adalah konferensi gagal. Mereka yaitu yang mempaku kebijakan politik ini terlalu terlalu lambat untuk tidak ambisius dalam menekan emisi gas rumah kaca. Setelah itu,
Greta Thunberg yang hadir di sana juga mengatakan bahwasanya konferensi ini adalah konferensi kegagalan. Bab 4 yaitu analisis pengaruh Fridays for Future dalam mendorong perubahan kebijakan iklim di Spanyol melalui pendekatan TANS. Yang pertama saya bagi ke faktor pendorong TANS. Terdapat tiga faktor pendorong TANS, faktor pendorong Fridays for Future sebagai TANS. Yang pertama adalah politik entrepreneur. Di sini adalah politik entrepreneur adalah FFF Spanyol itu sendiri dengan em, memfokuskan kepada ide-ide yang ingin mereka sampaikan, itu terkait perubahan iklim, kebijakan iklim, yaitu antara ketimpangannya antara eh, tindakan konkret pemerintah dan ratifikasi perjanjian internasional. Selanjutnya adalah International Conference, yaitu COP25. Eh, ini adalah adalah tempat di mana eh, aktivisme atau political entrepreneur itu untuk bisa menunjukkan idenya, kemauan mereka di khalayak internasional. Yang selanjutnya adalah Bumerang Pattern. Bumerang Pattern ini dilakukan anggota AFF Spanyol pada COP 2025 itu. Bumerang Pattern ini yang dilakukan mereka yaitu adalah anggotanya dari mereka ini, Jose Ferreras, masuk ke sana menonton eh, masuk di bagian blue zone-nya, yang sebenarnya itu tidak boleh. Dan pada di Euronews dia mengatakan bahwasanya ini adalah konferensi kegagalan. Butuh tindakan yang lebih cepat atau lebih konkret untuk menangani masalah ini. Yang juga dilanjutkan oleh Greta Thunberg yang ada di sana mengatakan bahwasanya konferensi ini adalah konferensi gagal. Bumerang pattern ini dilakukan oleh bumerang pattern ini bisa dilihat di sini yaitu Fridays for Future yang ingin mengambil ingin mendapatkan kayak traffic dari internasional. Yaitu dengan apa ya? Masuk ke international conference. International Conference ini dengan di sana mereka ingin menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Itu mereka berharap bahwasanya pemerintah Spanyol lebih fokus terhadap isu ini. Selanjutnya hmm, ke strategi-strategi yang Fridays for Future gunakan di eh, Spanyol. Yang pertama adalah information politics. Information politics adalah strategi untuk membetis dengan cepat dan fleksibel. Pentingnya informasi ini membantu menjelaskan dorongan untuk menciptakan jaringan. Karena informasi di bidang isu ini sangat penting dan tersebar. Bukan Fridays for Future di information politics ini adalah memanfaatkan data ilmiah untuk mendukung temuan mereka, tuntutan mereka. Seperti argumen bahwasanya data dari IPCC bahwasanya emisi itu harus di angka 5%. Selain itu, melalui kampanye digital atau hashtagnya dengan No High Planeta B, atau yang diartinya dalam bahasa Indonesia adalah nomor planet B. Bahasa Inggrisnya nomor planet B. Di bahasa Indonesia adalah tidak ada planet B. Eh, Hashtag ini di Instagram sudah mencapai 112.000 postingan. Simbolik politik adalah strategi untuk menggunakan simbol, tindakan khusus atau cerita yang dapat menjelaskan. Contohnya di sini adalah pertama kali adalah climate strike Spanyol pada 2019 hingga 2023 sebanyak sebanyak 346 aksi climate strike di Spanyol. Setelah itu pada COP25 di Madrid juga itu aksi yang dilakukan oleh Jose Farreras sama Greta Thunberg yang sudah saya bilang tadi. Selanjutnya adalah leverage politik. Leverage politik adalah strategitas untuk meminta aktor-aktor yang lebih kuat untuk memengaruhi situasi di mana anggota jaringan yang lebih lemah tidak mungkin memiliki pengaruh. Contohnya adalah pendekatan bottom up yang dilakukan oleh Fridays for Future Salamanca yang mendesak Universitas de Salamanca mengeluarkan deklarasi darurat iklim. Hal ini dimulai pada sebuah pertemuan mingguan Fridays for Future Salamanca pada bulan Mei 2019. Hampir sebulan kemudian, para aktivis Fridays for Future Salamanca yang bertanggung jawab atas proyek ini menyelesaikan draft proposal untuk deklarasi darurat iklim. Dalam pertemuan dengan Green Office Universitas de Salamanca, terjadi negosiasi krusial terkait ambisi deklarasi. FFF Salamanca ini meminta target emisi itu sekitar 40%, tapi tidak diiakan oleh
Universitas de Salamanca. Namun sebulan kemudian, deklarasi ini dideklar yang 80%. Dan mereka menganggap ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Selanjutnya adalah accountability politics. Accountability politics adalah strategi untuk mewajibkan aktor-aktor yang lebih kuat untuk bertindak berdasarkan kebijakan atau prinsip yang lebih jelas yang telah mereka lakukan secara formal itu. Singkatnya itu strategi untuk meminta tanggung jawab. Contoh dari strategi accountability politiknya yang dilakukan pertama kali adalah Prades Forfeiture Spanyol dengan masuknya anggota Jose Ferreras tadi ke Blue Zone. Ia menyatakan bahwa negosiasi berjalan sangat lambat untuk situasi darurat ini dan mengindikasikan bahwa tidak akan ada kesepakatan nyata atau penundaan dalam implementasi elemen perjanjian Paris, khususnya pasal 6. Selain itu, strategi accountability politics yang lainnya adalah FF Spanyol ini bergabung ke Juicio por el Clima. Juicio por el Clima sebuah gugatan hukum terhadap pemerintah Spanyol. Struktur ini bersifat kolaboratif dengan setiap organisasi memberikan keahlian spesifik, mulai dari keahlian hukum hingga mobilisasi publik. Semua aktor yang telah disebutkan, semua aktornya seperti Greenpeace, eh, Fridays for Future, dan lain-lainnya itu menetapkan bahwasanya eh, harus ditingkatkan lagi target emisinya. Kita lanjut. Eh, Tingkatan pengaruh TANS melalui konsep TANS. Tingkat pengaruh TANS itu yang pertama adalah isu creation dan and attention agenda setting. Pada tahap ini jaringan aplikasi menghasilkan perhatian terhadap istilahnya dengan memprovokasi perhatian media, memicu debat, mengadakan dengar pendapat, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah influence on discursive position. Jaringan advokasi memengaruhi sisi di diskursif, mereka membantu menyajikan negara dan organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional. Selanjutnya adalah influence on institutional procedure. Tahap ini melibatkan perubahan pada cara beroperasi atau prosedur yang mereka ikuti. Influence on policy change in target actor. Pada tingkat yang lebih konkret, jaringan memiliki pengaruh jika mereka menyebabkan perubahan dalam kebijakan. Dan yang terakhir adalah influence on state behavior. Nah, untuk analisis dari pengaruh dari hasil ini. FFF dalam mendorong perubahan kebijakan iklim di Spanyol sudah melakukan banyak strategi. FFF telah menerapkan berbagai strategi untuk mendorong perubahan kebijakan iklim Spanyol. Namun semua strategi yang dilakukan FFF tidak serta-merta memberikan pengaruh dalam mendorong perubahan kebijakan iklim Spanyol. Aksi climate strike dan demonstrasi massal memberikan pengaruh kesadaran publik. Namun cara itu tidak cukup dalam mendorong perubahan kebijakan iklim di Spanyol. Fridays for Future juga menggunakan cara lain, yaitu FFF Salamanca yang melakukan pendekatan terhadap Universitas Salamanca. FFF Salamanca yang mendesak Universitas Salamanca untuk menyatakan deklarasi darurat iklim. Namun ini tidak dirasa mungkin terlalu jauh dari standar yang ditetapkan IPCC dan Perjanjian Paris. Keberhasilan FFF Salamanca mendesak darurat iklim di Universitas Salamanca ini belum cukup dalam mendorong perubahan kebijakan iklim di Spanyol. Mereka mencerminkan strategi leverage politik yang baik, yaitu menggunakan penggunaan bottom up. Namun sayangnya hal ini belum cukup dalam mendorong perubahan kebijakan iklim di Spanyol. Hal ini dikarenakan bahwasanya keberhasilan mereka hanya dalam sampai tingkat regional. Dampak pengaruh dari tingkat regional yaitu lebih banyaknya universitas region Spanyol lainnya yang mendeklarasikan darurat iklim. Hasil ini masih tidak cukup dalam mendorong perubahan kebijakan iklim di Spanyol. Masuknya Jose Ferreras pada COP25 dan mengatakan bahwasanya ini adalah konferensi gagal, memberikan tekanan dan pemerintahan Spanyol. Secara keseluruhan, tindakan Jose Ferreras ini bukan hanya sekedar momen protes, tapi juga ilustrasi nyata dari dinamika aktivisme transnasional dengan menggabungkan keberanian individu, dukungan jaringan global, dan pemanfaatan platform internasional. Namun, ini hanya bisa dinilai sebagai pengaruh tidak langsung karena belum cukup memberikan dampak besar ke dalam mendorong perubahan kebijakan iklim di Spanyol. Yang terakhir, yaitu Juicio por el Clima. Juicio por el Clima adalah gugatan iklim terhadap PNIC. Gugatan ini dilayangkan 3 organisasi, yaitu Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón, dan Greenpeace dengan ide yang sama, yaitu standar PNIC yang tidak mencerminkan keseriusan global. FFF bergabung pada tahun 2021 sebagai penggugat dengan motif yang sama, yaitu target emisi dari PNIC terlalu rendah.
FFF dalam Juiso Pro 5 menentang ketidakpatuhan pemerintah terhadap komitmen iklim PNIC yang awalnya menargetkan pengurangan emisi 23% pada 2030, yang jauh di bawah rekomendasi IPCC dan Paris Agreement yaitu sekitar 55%. Gugatan FFF dalam Juiso Pro 5 ini membuahkan hasil pada tahun 2023 setelah pengajuan banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan putusan yang menyatakan target proporsional dengan risiko iklim nyata. Pemerintah wajib merevisi berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pemerintah Spanyol merevisi PNIC target emisi dari 23% menjadi 32% pada 2023. Namun, saya sebagai peneliti melihat ada dua faktor penyebab revisi ini terjadi. Yang pertama adalah European Green Deal dan Fit for 55. Uni Eropa menetapkan target 55% emisi pada tahun 2021. EU 2018 tahun 99 mewajibkan PNIC yang selaras. Rekomendasi Komisi Eropa pada 2020 mendesak Spanyol untuk meningkatkan target emisi karbon. Selanjutnya adalah tekanan Juiso Pro 5. Menciptakan tekanan hukum dan publik, sorotan media atas ketidakcukupan target 23% mendorong pemerintah untuk merevisi PNIC sebagai respon terhadap kritik. Juiso Pro 5 terbukti memberikan pengaruh yang signifikan dan efektif terhadap revisi dokumen strategis iklim Spanyol, Plan Nasional Integrado de Energia y Clima atau PNIC. Gugatan yang diajukan pada tahun 2020 oleh koalisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya berhasil menekankan pemerintah untuk memperkuat komitmen iklimnya secara konkret. FFF sebagai representasi suara generasi muda sangat vokal dalam menuntut keadilan iklim, memainkan peran penting dalam membangun tekanan publik melalui aksi langsung, kampanye media, serta keterlibatan dalam forum-forum. Lonjakan target 23% menjadi 32% tersebut bukanlah revisi administratif, melainkan hasil dari tekanan hukum dan sosial yang dilakukan oleh mereka secara terkoordinasi oleh para penggugat, yang menunjukkan bahwasanya strategi advokasi berbasis litigasi bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam mendorong transformasi kebijakan negara. Perubahan kebijakan ini dapat dianalisis sebagai bukti konkret dari level pengaruh keempat dalam kerangka kerja Keck and Checking pada tahun 98, yakni influence on policy change in target actors. Dalam hal ini, Spanyol sebagai target aktor menunjukkan perubahan substantif dalam kebijakan iklim nasionalnya akibat tekanan jaringan advokasi transnasional yang terdiri dari aktor domestik dan internasional. Gugatan Juiso Pro 5 yang diperkuat dengan legitimasi moral serta dukungan publik yang luas berhasil menciptakan kombinasi tekanan hukum, politik, dan sosial yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh penting tentang bagaimana strategi advokasi yang memanfaatkan litigasi iklim dapat memengaruhi keputusan politik secara konkret, bahkan dalam konteks negara-negara maju seperti Spanyol. Namun perlu diingat bahwasanya Fridays for Future Spanyol ini memiliki pengaruh. Namun perlu diingat bahwasanya Fridays for Future Spanyol memiliki pengaruh dalam mendorong perubahan kebijakan iklim Spanyol tidak bisa sendiri saja, melainkan harus membentuk atau masuk ke dalam jaringan agar bisa mempengaruhi kebijakan iklim Spanyol. Baik, kita lanjutkan ke bab 5 untuk kesimpulan. Skripsi ini menganalisis peran gerakan Fridays for Future Spanyol dalam mendorong perubahan kebijakan iklim Spanyol. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fridays for Future ini memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perubahan kebijakan iklim nasional Spanyol. Dengan menggunakan strategi-strategi dalam kerangka konsep TANS, FFF mampu menekan pemerintah melalui pendekatan accountability politics, yaitu dengan Juiso Pro 5. Namun perlu disadari bahwasannya pengaruh Fridays for Future ini tidak bisa karena mereka saja. Mereka harus membentuk jaringan juga, seperti Juiso Pro 5, yaitu bergabungnya organisasi-organisasi atau NGO di sana, agar aksi mereka ini bisa menjadi efektif. Selanjutnya untuk saran ke depannya, yang ingin menggunakan topik ini bisa melanjutkan tujuan dari target Fridays for Future sendiri, soalnya dari 32% itu bukan target dari mereka. Dan juga bisa menjadi acuan penelitian bagi Fridays for Future lainnya di Eropa Selatan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.